Assalamualaikum, hai, apa kabar? Perkenalkan, saya Amalia Fauzia. Saya adalah mahasiswa PGSD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 4. Akan menampilkan sebuah media pembelajaran yang berjudul Siklus Hidrologi atau Siklus Air yang merupakan tugas untuk mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Kawiyah Magister Pendidikan. Sebelum kalian menonton lebih lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Dadah. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat dan siklus air. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Materi kita hari ini yaitu pengertian siklus air, pentingnya air, terjadinya siklus air, dan cara menghemat air. Kompetensi dan tujuan pembelajaran, menganalisis siklus air dan pentingnya menghemat air. Setelah menonton video ini, peserta didik dapat memahami siklus air dan pentingnya menghemat air. Pengertian siklus air. Siklus air. Siklus air merupakan suatu proses yang dimana air dapat terus ada untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup, baik binatang, manusia, maupun tumbuhan. Ciri-ciri air bersih. Ciri-ciri air bersih diantaranya tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak mengandung zat berbahaya. Pentingnya air. Air bisa dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung yaitu seperti mandi, menyiram tanaman, memasak, minum, mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Sedangkan air yang dimanfaatkan secara tidak langsung yaitu untuk sarana keperluan pertanian atau irigasi, sarana transportasi, sarana olahraga, sebagai habitat makhluk air, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Terjadinya siklus air. Anak-anak, berikut ini adalah video mengenai siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah pola sirkulasi air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah, dan mengalir kembali ke laut. Prosesnya seperti ini anak-anak. Awalnya, air laut akan mengalami proses penguapan yang disebabkan oleh panas matahari, sehingga air laut tersebut akan menguap ke atas. Proses ini dinamakan evaporasi, yaitu terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan akan memperoleh energi untuk memisahkan diri. Bukan hanya air laut saja teman-teman, tetapi air yang ada pada tumbuhan juga mengalami proses penguapan yang disebabkan oleh panas matahari. Proses ini dinamakan transpirasi, yaitu uap yang berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan hingga sampai ke permukaan daun, lalu menguap ke atmosfer. Laut dan air yang ada pada tumbuhan akan mengalami proses penguapan secara bersamaan yang disebut dengan proses evapotranspirasi.
Air yang menguap tadi akan mengalami kondensasi, yaitu adalah proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara hingga membentuk awan. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah, lalu berubah menjadi titik-titik air dan berkumpul hingga membentuk awan. Uap air ini akan mengalami proses perubahan wujud menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dikenal dengan hujan. Disebut proses resipitasi. Ketika resipitasi ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air, yaitu hujan. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Uap air tersebut akan turun dan diserap oleh tanah serta tumbuhan. Air yang diserap oleh tanah akan mengalami proses infiltrasi, yaitu proses pergerakan air ke bawah melalui permukaan tanah pada lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi dapat menyediakan air untuk pertumbuhan tanaman dan persediaan air tanah alami. Air hujan yang diserap oleh tanah akan mengalami runoff, proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui permukaan perairan seperti sungai, selokan, danau, dan lain sebagainya. Umumnya, runoff terjadi karena air tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Kemudian, air akan mengalir kembali menuju ke laut. Itulah mengapa air ketika kita gunakan tidak akan habis. Cara menghemat air. Cara menghemat air ada beberapa cara loh anak-anak. Caranya seperti ini. Yang pertama, hemat air saat mandi. Yang kedua, perbaiki pipa atau keran yang bocor. Yang ketiga, gunakan tempat penampungan. Yang keempat, gunakan air seperlunya dan tutup keran jika tidak digunakan. Yang kelima, membuat sumur resapan. Time is quiz. Anak, Ibu punya beberapa pertanyaan nih mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan. Siapa yang bisa menjawabnya? Angkat tangan ya. Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Evaporasi adalah proses penguapan air laut yang disebabkan karena panas matahari sehingga molekul air yang ada di permukaan akan memperoleh energi untuk memisahkan diri dari molekul air lainnya. Yang kedua, sebutkan juga manfaat air. Ayo, siapa yang tahu? Yap, betul sekali. Manfaat air diantaranya untuk memasak, minum, mandi, menyiram tanaman, sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan sebagai tempat makhluk hidup yang tinggal di air. Lagi ya, yang ketiga, apa yang merupakan ciri-ciri air bersih? Ada yang tahu? Yap, betul sekali. Ciri-ciri air bersih yaitu diantaranya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mengandung zat beracun. Keempat, jika air hujan turun di dataran tinggi, maka air yang turun akan berupa. Ayo, siapa yang tadi menyimak? Pasti bisa menjawabnya. Yap, betul sekali. Jika air hujan turun di dataran tinggi, maka air yang turun akan berupa salju. Karena ketika air turun di dataran tinggi dan terkena tekanan udara yang cukup rendah, maka akan menghasilkan salju atau es. Selanjutnya, bagaimana cara menghemat air? Ada yang tahu? Ya, betul sekali.
Jawabannya, mematikan keran jika sudah tidak digunakan, memakai air secukupnya, memperbaiki keran yang bocor, membuat sumur resapan, dan menggunakan tempat cadangan air. Soal terakhir, manakah yang termasuk dalam proses pada siklus hidrologi? A. Kondensasi dan runoff. B. Fotosintesis dan simbiosis mutualisme. Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Jawabannya A. Kondensasi dan runoff. Hore, 100. Selamat untuk kalian yang bisa menjawab soal-soal yang sudah Ibu berikan. Oke anak-anak, sekarang Ibu punya tepukan yang bisa membantu kalian dalam memahami serta mengingat proses-proses yang ada pada siklus air. Ikuti guru ya. Penguapan itu evaporasi menjadi awan kondensasi. Air jatuh ke bumi itu resipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Penguapan itu evaporasi menjadi awan kondensasi. Air jatuh ke bumi itu resipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Nah, anak-anak, kesimpulan pada materi hari ini yaitu adalah media ini dibuat agar kalian peserta didik dapat mengetahui siklus air dengan mudah, dapat menerapkan apa yang sudah kalian dapatkan di sekolah ke kehidupan kalian sehari-hari, serta dapat memudahkan peserta didik untuk mengingat, menghafal, serta memahami siklus air. Hore! Sudah selesai pembelajarannya. Bagaimana anak-anak? Apakah materinya menyenangkan? Apakah kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan tadi? Jika masih ada yang kurang paham, kalian bisa menanyakan kepada Bu Guru. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak jangan lupa belajar di rumah ya. Dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Oke anak-anak, selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!